Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem kontrol emisi pada kendaraan ringan. Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran tersebut terdiri dari berbagai zat yang berbahaya yang nantinya akan dikeluarkan melalui knalpot. Zat-zat yang berbahaya inilah yang nantinya akan ditekan melalui proses uji emisi yang dilakukan oleh pemerintah, pemegang merek, dan produsen mobil. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai zat-zat apa saja yang berbahaya pada kendaraan bermotor, terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan seperti apa sih reaksi pembakaran yang terjadi pada mesin atau pada ruang bakar. Di sini bisa kita lihat bagaimana reaksi sempurna pembakaran. Jadi yang pertama itu ada unsur bensin atau bahan bakar, di mana bensin adalah HC, kemudian akan bercampur dengan udara. Nah, udara tersendiri terdapat beberapa unsur, ada oksigen dan ada juga nitrogen. Nah, di dalam udara itu terdapat 20% oksigen atau O2 dan 80% nitrogen atau N2. Nah, setelah masuk di ruang bakar, nah terjadilah yang namanya reaksi pembakaran. Jadi campuran antara bahan bakar dan udara itu bertemu dengan percikan api sehingga nanti akan menghasilkan air H2O, kemudian karbon dioksida CO2 dan nitrogen N2. Nah, itu adalah reaksi pembakaran yang sempurna. Namun pada kenyataannya sebenarnya sangat jarang terjadi reaksi pembakaran sempurna, karena seperti yang kita ketahui dalam emisi gas buang itu ada zat-zat yang beracun. Nah, zat-zat yang beracun itulah yang keluar menjadi reaksi pembakaran aktual atau kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini bisa kita lihat reaksi dari pembakaran secara aktual atau yang terjadi sebenarnya. Bahan bakar bercampur dengan udara, dalam hal ini ada oksigen dan nitrogen, kemudian masuk ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Zat yang dihasilkan itu berupa H2O, air, kemudian karbon dioksida dan nitrogen. Namun ada muncul lagi nih senyawa yang berbahaya. Nah, yaitu adalah HC, kemudian ada CO dan ada NOx. Nah, jadi di dalam emisi gas buang itu sebenarnya ada 3 senyawa yang sangat berbahaya. Jadi yang pertama itu adalah CO atau karbon monoksida, kemudian yang kedua HC, dan yang ketiga adalah NOx. Nah, dari mana sebenarnya timbul CO, HC, dan NOx itu? Kalau untuk karbon monoksida, jadi bila karbon di dalam bahan bakar terbakar habis dengan sempurna, maka bisa dilihat reaksi yang ada di samping. Jadi reaksinya itu C ditambah O2 itu menghasilkan CO2. Nah, itu terjadi apabila terjadi reaksi pembakaran sempurna. Namun pada kenyataannya biasanya kan ada kondisi di mana udara tidak cukup masuk ke ruang bakar atau tidak cukup dalam pencampuran dengan bahan bakar, sehingga terjadi reaksi seperti ini. C ditambah 1/2 O2 kemudian menghasilkan senyawa CO. Nah, jadi dari situlah kenapa bisa muncul karbon monoksida. Nah, kemudian untuk senyawa yang berbahaya berikutnya yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, bahan bakar yang tidak terbakar dan keluar menjadi gas mentah. Kemudian yang kedua, bahan bakar terpecah karena reaksi panas berubah menjadi gugusan HC yang lain yang keluar bersama gas buang. Atau dalam hal ini ada uap bahan bakar yang tidak sempat terbakar pada saat masuk di ruang bakar sehingga nanti akan ikut keluar menuju knalpot. Nah, dari situlah asal-usulnya kenapa HC bisa muncul. Kemudian senyawa yang berbahaya berikutnya yaitu NOx atau nitrogen oxide. Bila terdapat unsur-unsur N2 dan O2, dalam hal ini adalah udara, pada temperatur 1800 sampai 2000 derajat Celcius, itu akan terjadi reaksi pembentukan gas NO. Nah, bisa dilihat reaksinya di samping, di mana N2 ditambah O2 itu menghasilkan NO. Nah, jadi NO ini termasuk zat yang cukup berbahaya pada gas buang. Nah, untuk nilai ambang batas dari emisi gas buang bisa dilihat pada gambar di samping, di mana untuk CO itu memiliki nilai ambang batas 0,05 sampai 0,5%. Nah, kemudian untuk HC itu 0 sampai 30 ppm. Kemudian CO2 nilai ambang batasnya 14,5 sampai 15,5%. Kemudian ada O2 0 sampai 0,2% dan lambdanya 0,9 sampai 1,1.
Nah, dengan adanya zat-zat yang berbahaya pada emisi gas buang, tentunya perusahaan-perusahaan mobil akan membuat beberapa sistem yang bisa mengontrol emisi dari gas buang tersebut. Berikut ini ada beberapa sistem kontrol emisi pada gas buang. Nah, yang pertama ada sistem EGR atau Exhaust Gas Recirculation. Nah, sistem EGR ini digunakan untuk mengurangi NOx dalam gas buang. Nah, kemudian yang kedua ada Catalytic Converter. Katalistik ialah zat yang menimbulkan reaksi kimia yang zat ini sendiri tidak berubah maupun beratnya. Sebagai contoh, bila HC, CO, dan NOx dipanaskan dengan oksigen sampai 500 derajat Celcius, itu tidak terjadi reaksi kimia. Tetapi bila melalui katalistik terjadi reaksi kimia dan gas ini berubah menjadi CO2, H2O, dan N2 yang tidak berbahaya. Jadi pada intinya catalytic converter ini berfungsi untuk mereduksi gas yang berbahaya seperti CO, HC, dan NOx. Nah, kemudian yang ketiga ada Crackwell Canister. Jadi fungsi Crackwell Canister berhubungan erat dengan bensin yang ada di ruang bakar. Tepatnya komponen ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk uap bahan bakar di tangki. Jadi komponen ini akan menyimpan uap bahan bakar atau bensin selama mesin kendaraan roda 4 dalam keadaan mati. Nah, setelah itu nanti akan disalurkan ke intake manifold yang ada di ruang bakar untuk segera diproses. Kemudian saat mobil dinyalakan, uap bahan bakar akan diproses dalam ruang pembakaran mobil. Nah, kemudian adapun alat yang digunakan untuk mengukur emisi gas buang yaitu gas analyzer. Jadi untuk gas analyzer itu gas yang dapat dibaca antara lain CO, HC, NOx, CO2, kemudian O2, dan lambda. Saya kira cukup untuk materi sistem kontrol emisi gas buang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.